Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang dasar-dasar dari backend yang sudah ada dalam deskripsi video. Halo semua, di video kali ini kita akan melanjutkan fitur yang sudah kita buat dari CLOD-nya. Nah, kemarin kita sudah buat untuk create data dan juga read datanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian U di dalam fitur CLOD-nya, yaitu update data. Nah, untuk endpoint dari update data sendiri, yaitu kita gunakan metode HTTP method, yaitu put, yang mana nanti endpointnya kita terima juga parameter ID-nya. Jadi nanti endpointnya itu kita gunakan parameter ID-nya dan juga kita masukkan request body di dalam postman-nya. Kita masukkan request body berdasarkan endpointnya yang nanti diolah oleh servernya request body-nya. Jika ID-nya yang kita masukkan itu terdapat di database-nya, ID dari parameter yang kita masukkan dari endpoint-nya itu ada database-nya, maka kita berhasil update datanya. Nah, tapi kalau ID-nya tidak ditemukan di dalam database-nya, kita akan tampilkan respon 404, yaitu ID-nya tidak ditemukan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam codingan yang sudah kita buat kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam codingan kita. Nah, sebelum kita melakukan edit di dalam rutenya atau sebelum kita membuat endpointnya, kita jalankan dulu Apache dan MySQL di examnya. Dan juga di sini kita jalankan servernya, npm run dev. Setelah itu kita coba buat untuk endpointnya di folder roots kategori.js. Di sini kita buat saja langsung endpointnya, yaitu kita komen dulu itu untuk update data. Kita buat endpointnya router titik put. Nah, yang kita edit nanti berdasarkan parameter ID-nya. Di sini kita kasih parameter /id. Kemudian kita buat fungsinya namanya update kategori. Dan jangan lupa di sini kita masukkannya di dalam kategori controlnya ini, yaitu untuk impornya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori kontrolnya untuk membuat fungsi namanya update kategori. Kita buat saja di sini untuk update kategorinya. Setelah store-nya, kita buat sini ekspor titik update kategori. Kemudian kita ambil request respon untuk datanya seperti sebelumnya. Mana kultur awal, jangan lupa di sini sama dengan nah ini salah, request respon. Kemudian kita gunakan try and catch. Ya, jika ada errornya nanti dia cuman atur yang catch-nya ini. Kita atur return di catch-nya untuk literal filenya dengan status 500. File kita buat dummy saja di sini untuk errornya server down. Nah, kemudian di try-nya ini kita akan buat fungsi untuk update datanya menggunakan ORM dari Squareless-nya. Kita masuk saja dulu ke dalam dokumentasi Squareless-nya. Nah, di dokumentasinya ini kita scroll saja ke bawah cara untuk update query-nya. Ini sudah ada simple update query. Nah, di sini kita gunakan await, yaitu untuk mengatasi asynchronous-nya, async await. Kemudian panggil nama modelnya, kemudian fungsi update. Nah, kemudian di sini yang kita update apa. Nah, kemudian kondisi yang akan kita jalankan. Nah, sini kita copy saja yang ini, kemudian kita masuk ke codingan kita ke sini.
Nah, jangan lupa di sini karena ada await, kita gunakan di sini async untuk mengatasi asinkronusnya. Kemudian untuk update-nya kita buat dulu variabel yang menampung parameter ID-nya. Kita tampung ke dalam variabel bernama ID. Sini request params dengan nama ID. Nah, setelah itu kita lakukan fungsi update-nya. Di sini nama model kita yang kita impor kemarin namanya kategori. Sini kita masukkan juga namanya kategori, kemudian update. Nah, yang di sini kita update berdasarkan request bodinya saja. Request body. Nah, supaya nanti yang ada di request bodinya, contohnya cuman kita ingin update name-nya saja, maka cuma name-nya saja yang diupdate nantinya, deskripsinya tidak diupdate. Jadi kita buat seperti request body saja seperti ini. Kemudian untuk where-nya, kondisinya where ID sama dengan parameter ID-nya. Selanjutnya kita buat kondisi untuk menampilkan datanya, data yang sudah kita update. Nah, kita buat lagi fungsi ORM untuk mengambil data kategori baru. Kita buat saja namanya new kategori variabelnya. Nah, kita gunakan fungsi ORM kemarin yaitu find by pk. Kita wait, modelnya kategori, kemudian find by pk. Nah, kita gunakan fungsi find by pk yang kondisinya itu berdasarkan parameter ID-nya. Nah, selanjutnya kita buat kondisi jika ID-nya tidak ditemukan, kita tampilkan respon not found-nya. Nah, sama seperti yang kemarin. Jika new kategorinya tidak ditemukan, maka kita buat respon 404 not found. 404 fail. Di sini kita buat errornya ID tidak ditemukan. Nah, kemudian jika dia berhasil, kita langsung saja return dengan respon status 4200 JSON. Kita tampilkan responnya. Nah, responnya nanti berdasarkan new kategorinya ini datanya. Kita kasih status message-nya dulu. Status sukses. Kemudian kita tampilkan datanya dari data yang sudah kita update, yaitu new kategorinya ini. Seperti ini. Kita coba tampilkan datanya, dia berhasil atau tidak. Kita masuk ke Postman. Kita buat endpoint baru dengan endpoint metodenya put. Kemudian di sini localhost 3000/v1/kategori. Nah, kemudian ID yang kita masukkan, yang kita ingin update, kita cek dulu ya. Kita coba update yang ID-nya di sini 7, yang ini. Kita coba update deskripsinya untuk yang keyboard. Nah, kita masukkan request body-nya juga untuk ID 7. Karena tadi sini untuk ID keyboard itu ID-nya 7. Dengan ID 7, body kita masuk ke raw-nya, bagian JSON. Kita buat JSON-nya, kita update yang description-nya saja. Kita masukkan datanya di sini. Titik 2. Contoh di sini keyboard terbaru RGB. Contoh seperti ini. Kemudian kita lakukan send-nya. Send. Nah, server down. Kita cek errornya apa. Sini kita bisa lakukan console log dari error. Kita cek lagi, send. Kita cek di terminalnya. Nah, di sini error to lowercase tidak ditemukan. Nah,
Nah, ini akibat dari name-nya ya, dari validasinya yang kita masukkan di modelnya. Nah, jadi kita bisa masuk ke modelnya, kita atur juga di model kategorinya dari hooknya yang after validasi. Sini kita buat kondisi if jika terdapat name atau jika terdapat kategori titik name, maka dia baru jalankan after validate-nya ini. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu. Nah, kita coba lagi update-nya, kita hapus dulu console log-nya, kita komen. Kita coba jalankan lagi testing di Postman-nya. Kita coba send. Nah, ini sukses dan deskripsinya berubah. Kita cek di find all kategori, send. Nah, ini deskripsinya berubah jadi keyboard terbaru RGB. Ubah juga di sini. Contoh mungkin di laptopnya ini kita mungkin buat namanya laptop gaming untuk nama kategori laptopnya yang ID-nya 3. Di sini kita masukkan yang ID-nya 3. Kemudian kita update name-nya. Name titik 2 laptop gaming. Dan juga mungkin kita coba update juga kategorinya. Kita update juga description-nya maksudnya. Description. Nah, deskripsinya mungkin kita buat saja random lorem ipsum contohnya. Nah, kita coba send. Nah, ini sudah terupdate datanya. Kita cek di find all kategori. Nah, dan find all kategori ini sudah terhubung dengan database-nya. Jadi semua yang tampil di sini itu sudah berdasarkan yang ada di database-nya. Kita send. Nah, kita cek. Nah, sini sudah terbuat laptop gaming. Deskripsinya lorem ipsum. Dan juga di sini update tab-nya yang terupdate. Nah, sini creator tab-nya tidak berubah, yang berubah cuman update tab-nya. Nah, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang update data menggunakan app/js untuk fitur CLOD-nya. Kalau ada yang tanyakan silakan di komen saja. Kalau teman-teman dapat bugs dan lain-lainnya, atau bisa masuk ke dalam grup Telegramnya yang linknya itu ada di deskripsi video. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Have a nice day. Bye.